Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu, oh betapa manisnya dosa itu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 24 ayat 17 sampai dengan 23. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Peristiwanya terjadi ketika Saul gagal mencelakakan dan membunuh Daud dengan mengepung kota Kehila yang telah diselamatkan oleh Daud. Namun haus untuk mencabut nyawa Daud itu begitu mencengkram dan menguasai hati Saul, sehingga Saul tidak berhenti berupaya mencari cara untuk berbuat dosa dengan membunuh nyawa Daud. Itulah buah dosa yang sudah menjadi begitu pekat dan pahit oleh kebencian dan keserakahan. Kemudian datanglah satu kesempatan lagi. Dalam kitab 1 Samuel 24 ayat yang kedua mengatakan, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, "Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi." Di sini kita dapat melihat bahwa dosa akan selalu dapat menemukan celah untuk bermanifestasi dan memberikan kesempatan bagi manusia yang hatinya sudah dipenuhi oleh kebencian dan keserakahan. Kemudian Saul bergegas memburu Daud sampai di satu gua di En-Gedi. Pada saat itulah kisah kontras antara apa yang ada di hati Saul dan di hati Daud terpapar jelas untuk kita belajar hari ini. Ketika Saul sedang buang hajat di satu gua di En-Gedi yang kebetulan dilihat juga oleh Daud, maka para pahlawan Daud mendesak Daud untuk menghabisi nyawa Saul saat itu. Kemudian Daud mengambil pedangnya dan memotong sedikit dari ujung atau puncak jubah Saul. Lalu berdebar-debarlah hati Daud karena hal itu, sehingga dia mundur dan menyesali perbuatannya karena telah mencoba mencelakakan orang yang diurapi Tuhan. Daud kemudian melarang semua orang-orangnya untuk menjamah dan mencelakai Saul. Daud bahkan berseru kepada Saul demikian. 1 Samuel 24 ayat 9 sampai dengan 12. "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku."
Daud adalah gambaran orang yang hatinya penuh dengan Roh Kudus. Dia takut akan Tuhan, sehingga dia menjauhi dosa. Sebaliknya, coba lihat, perhatikan sekali lagi reaksi yang diutarakan dari perkataan dan tindakan Saul setelah dia sadar akan apa yang Daud bisa kerjakan, namun memilih untuk tidak mau mencelakakan Saul. Reaksi Saul adalah demikian. 1 Samuel 24 ayat 20 sampai dengan 22. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Jadi Saul sendiri tahu dan sadar betul bahwa Daud pasti akan menjadi raja atas Israel, dan jabatan itu akan tetap kokoh di tangan Daud. Ini diperkatakan sendiri oleh Saul di ayat 21 tadi. Coba renungkan sebentar, seandainya kita yang menjadi Saul, kita sadar betul bahwa orang yang kita benci itu sesungguhnya benar dan diurapi Tuhan. Kira-kira apa reaksi yang akan kita tunjukkan kepadanya? Saya berpikir, kenapa saat itu Saul tidak langsung saja mengajak Daud pulang dan mengangkat Daud sebagai raja atas Israel, memberikan tahta itu kepada Daud seperti kehendak Tuhan. Kalau memang dia sudah tahu bahwa hak raja dan pengurapan raja itu memang sudah berpindah dari dirinya kepada Daud. Itu tidak dilakukan oleh Saul. Kemudian Saul pulang dan meneruskan diri sebagai raja. Oh, betapa manisnya tahta itu. Betapa manisnya kekayaan dan kemegahan tahta itu. Itulah yang terjadi bagi banyak anak-anak Tuhan. Sadar akan pekerjaan Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dosa itu terlalu nikmat. Oh, betapa indahnya dosa itu, sehingga sekalipun sudah berdoa, menangis, dan bermanifestasi, tapi dosa masih tetap dipegang erat-erat, sebab terlalu nikmat dan manis. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Beri aku keberanian dan kekuatan untuk melangkah, meninggalkan dosa, sekalipun itu manis. Amin. Jesus loves you, and so do I.